Allahu ya Rahman. Ahlus sunnah fikih ya, ini pertanyaan fikih. Persoalan tarawih belum pernah muncul kecenderungan sholat 8 rakaat sampai datang pengarang kitab Subulus Salam, lalu Al-Mubarakfuri belakangan. Pengarang kitab Subulus Salam bukanlah Ahlus Sunnah murni, dia bercampur dengan Syiah Zaidiyah, diajarkan di pesantren-pesantren. Katanya antum anti Syiah, ya kitabnya diajarin, berarti nggak paham Syiah. Dulu saya dibentak guru saya, Pak, untuk beresin dulu baca kitab Ahlus Sunnahnya baru pindah ke kitab Syiah. Habis baca beli kitab Syaukani, Son'ani, ditegur sama Maulana Syekh Hasan itu. Apa kata beliau? Ente apa-apaan? Hal ikhtatamta bi Sahih Bukhari wa Syuruhil Bukhari? Kamu udah baca belum Sahih Bukhari? Syarahnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Gak usah jauh-jauh, syarahnya Nawawi deh, syarahnya Ibnu Hajar, kan sekarang udah diterjemah. Dan ajibnya yang nerjemah bukan Aswaja, yang nerjemah teman-teman Salafi. Itu kan berkah buat kita. Ya, antum gak perlu capek-capek nerjemah kan? Saya nggak tahu kalau di dalamnya ada pengurangan, penambahan, kan belum ngecek. Saya nggak baca terjemahannya, Pak. Nggak ketemu. Coba antum kalau ketemu hadis, pasti hadis palsu. Bahwa Nabi sholat 8 rakaat di bulan Ramadan. Ya, nggak ketemu. Itu kalau secara fikih kan begitu gayanya, kasar, Pak. Ya, bahasanya begitu, nggak ada, ya udah selesai. Makanya sampai hari ini yang bertahan di Haramain Makkah dan Madinah cuma 20 rakaat. Itulah amal Sayyidina Umar. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dia tambah. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh Imam Malik dulu 36. Ini menunjukkan bahwa tidak ada angka pasti batasan dari tarawih. Jadi sebenarnya boleh nggak 8? Ya boleh aja. Cuma masalahnya Ahlus Sunnah nggak ada yang begitu aslinya. Setelah nyusup Zaidiyah, kemudian kelompok-kelompok Asyariyah yang udah gabung macam-macam, nggak jelas mazhabnya, mazhab gado-gado, muncullah sholat 8 rakaat, 11 rakaat itu. Dan yang paling aneh, Syekh Albani rahmatullah alaih. Ini kita masih doain dia loh, tanda kalau kita nggak benci dia ya. Apa katanya? Dalil sholat tarawih itu adalah Nabi, kata Sayyidah Aisyah, sholat malam Ramadan itu 11 rakaat, begitu juga di luar Ramadan. Hadisnya kan sahih. Ini kita pernah bahas 2 tahun yang lalu. 11 rakaat, 11 rakaat. Yang nama Nabi tidak tambah di Ramadan, tidak tambah di Ramadan. Itu sholat apa ayo? Ada nggak sholat tarawih di luar Ramadan? Jadi dalilnya dia itu bukanlah dalil dia. Dalil dia bukan untuk memperkuat dia, justru untuk meruntuhkan apa yang dia sedang bangun. Dan yang paling lucu, Syekh Albani mengatakan bid'ah sholat tarawih lebih dari 11. Bid'ahnya itu parah ya. Bagi dia itu bid'ah yang besar. Padahal dalil yang dia pakai apa? Hadis sholat apa yang 11 rakaat di luar Ramadan? Ada nggak tarawih bulan ini? Nggak ada. Nabi sholat malam 11 rakaat di bulan Ramadan. Wa fi ghairihi
di luar bulan Ramadan. Itu sholat apa? Sholat witir. Saya jawabnya pakai hadis-hadis aja ya. Nah kalau pakai fikih nanti jadi keras lagi. Nah, ini hitam putihnya di sini. Aisyah melihat itu di mana beliau sholat? Di rumah apa di masjid? Yang 11 itu? Di rumah. Berarti bukan sholat tarawih yang dimaksud itu. Jadi udah dhaif. Dalilnya sahih, pendalilannya yang tidak sahih. Dan banyak terjadi. Ya. Jadi siapa imamnya? Imam Son'ani. Ya. Terus muncul Syekh Mubarakpuri dari India. Ini kelompok Asy'ariyah namanya. Kelompok Asy'ariyah itu Salafi tidak, Hanafi tidak. Jadi gaduh-gaduh. Tapi bersanad. Kelompok Asy'ariyah ini namanya Syekh Al-Mubarakpuri, pensyarah Sunan Tirmizi. Dia kemudian taklid kepada Son'ani. Albani ambil ide itu dan dia kemudian cari dalil yang menurut dia sahih, dalilnya sahih, pemahaman dia terhadap dalil tidak sahih. Wajar karena Syekh Albani tidak talaqi usul fikih kepada ulama usul fikih. Maka ketika dia beristidlal nggak nyambung. Banyak nggak nyambung. Kitab pertama dia tentang larangan sholat di masjid yang ada kubur kiri kanan samping. Itu pendalilannya nggak sahih, dalilnya sahih. Jadi pemahaman terhadap dalil beda dengan dalil. Ada Bang Bambang tuh ya, Bembeng. Wih. Dia pakai cadar dia, nggak tahu kita. Bisa paham? Antum baca Quran, saya baca Quran. Quran sahih nggak? Di atasnya sahih. Tapi pemahaman kita bisa beda nggak? Bisa beda. Ketika berbeda, itu yang salah kita apa Qurannya? Kita yang salah. Jadi mereka ngotot tuh di mana-mana. Ini dalilnya. Ya kita ketawa aja. Dan dulu guru kami, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, mengkritisi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Waktu itu saya minta izin mau gabung ke Muhammadiyah, nggak jadi. Ya. Tapi tetap sempat ikut aktivitas tarjih. Ya, karena ridho Allah kan salah satunya di ridho guru. Karena beliau sepertinya tidak ridho. Beliau nggak bilang nggak ridho, cuma bilang kalau kamu masuk kelompok apa aja, aliran apa aja, siapa aja, jangan cari panggung, jangan cari jabatan. Waduh, kayaknya kalam beliau ini nggak ridho. Ya sudah, saya stop. Nggak masuk apa aja, nggak masuk NU, nggak masuk Muhammadiyah Pak sekarang. Kita masuk Ahlus Sunnah aja. Ternyata lebih enak begini, ya. Sehingga kita paham, oh saudara kita di Muhammadiyah, saudara kita di NU, jadi nggak ada persoalan. Kira-kira gimana Pak? Masih mau buat 11 atau 20? Beneran nih? Ini secara fikih, saya belum ngomong secara kolbu loh ya. Secara kolbu nanti banyak rukhsahnya. Secara fikih ini mainannya begitu. Nggak ada. Antum mau kemana aja ulama itu ya 20. 20 tuh dikit. 20 tuh dikit. Apalagi kalau di sini paling cuma pakai alhaakumut takatsur. Enak gitu, bisa ngebut-ngebut kita. Ngebutnya kan sesuai dengan ahli makharijul huruf. Jadi ngebutnya itu enak. Ngebutnya orang punya SIM sopir Medan. Ini ada sopir Medan nih. Sopir ke sorga katanya ya. Enaknya, enak. Ada orang pelan tapi bikin kesel kan? Sama, begitu juga mimpin sholat tuh mirip-mirip begitu. Oh bedanya nih sopir ke Allah gitu, bedanya gitu. Ya sa'ikilallah. Secara fikih gimana? Masih mau 11? Ya? Ini secara fikih loh Pak ya. Katanya mazhab Syafi'i. Bohong kalian. Saya nggak percaya. Syafi'i ngomong doang berbuih, kita Syafi'i letak.
Syafi'i apaan? Diajak sholat 20 juga nggak mau. Nggak ada mazhab yang 4 sholatnya 8, 11 itu nggak ada. Semua mazhab ittifaq semua. Dan itu ijma' paling besar dalam sejarah sahabat Nabi, bahkan sejarah umat Islam. Disebut itu ijma' qauli wa fi'li wa sukuti. 3 ijma'. Jadi ijma' itu ada 3 dan itu gabung semua di sholat tarawih 20 rakaat.